semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Perkenalkan, nama aku Natasha. Di channel ini aku ngebahas tentang semua kasus kriminal yang pernah atau baru saja terjadi di dunia, horor, misteri, dan kadang juga aku ngebahas tentang mitologi. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik dengan salah satu topik yang aku sebutkan tadi, boleh nih untuk subscribe channel ini dan nonton video-video yang ada di channel aku. Terus yang udah subscribe aku lama dan yang udah nonton aku lama juga, terima kasih banyak buat dukungannya. Dan itu juga yang ngebuat aku makin semangat untuk terus buat video untuk kalian. Dan yang baru subscribe atau mungkin baru nonton video aku di video ini, selamat datang. Semoga kalian suka dengan cara aku bercerita. Semoga kalian tetap enjoy nonton video-video aku. Dan gak usah banyak cincang lagi, langsung aja kita masuk ke kisah yang akan aku bawakan malam ini. Jadi di kisah kali ini, kisah ini terjadi di Wichita, Kansas. Kota Wichita, Kansas adalah kota yang sangat terkenal kedamaiannya, ketenangannya, keamanannya, bahkan ketentramannya. Jadinya orang-orang yang tinggal di sana pun nggak pernah ngerasa gelisah ataupun ketakutan tentang kejahatan yang akan terjadi di sana. Saking minim atau bahkan hampir tidak pernah ada kejahatan yang terjadi di Wichita ini, warga-warga di sana tidak pernah ketakutan jika mereka meninggalkan rumah dalam keadaan jendela yang mungkin masih terbuka atau pintu rumah yang lupa dikunci. Mereka tenang-tenang aja, nggak ada rasa khawatir berlebihan karena saking amannya kota Wichita, Kansas ini gitu loh. Tapi semua ini berubah karena munculnya seorang serial killer atau pembunuh berantai yang menghantui dan berhasil menakut-nakuti seluruh warga yang ada di kota Wichita. Pembunuh berantai ini berhasil mempermainkan polisi, mengelabui polisi selama 30 tahun lebih. Dari dia melakukan pembunuhan, dia tidak pernah berhasil ditangkap polisi. Tapi pada akhirnya setelah 30 tahunan lebih itu, dia berhasil ditangkap atas kecerobohan dan kelalaiannya sendiri. Penasaran sama kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, nih sebelum kita masuk nih ke kronologi cerita tentang pembunuh berantai ini, pasti kalian penasaran kan sebenarnya pembunuh berantai apa sih yang akan aku bawakan di malam ini? Jadi pembunuh berantai yang akan aku bawakan ceritanya kali ini itu mempunyai nama Dennis Rader. Nama aslinya Dennis Rader ya. Tapi dia terkenal dengan sebutan The TBK Killer. Apa nih maksud dari BTK ini? Jadi BTK ini merupakan kepanjangan dari bind, torture, dan killer. Bind itu artinya mengikat, torture itu artinya menyiksa, dan killer artinya membunuh. Nah, kenapa nih dia dapat sebutan pembunuh BTK? Kalian harus menonton kasus ini dari awal sampai akhir. Kalian akan menemukan jawaban kenapa dia dipanggil dengan sebutan seperti itu dan bagaimana kecerobohannya yang menyebabkan usaha 30 tahunnya melarikan diri dari polisi sia-sia. Langsung aja kita masuk ke ceritanya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi sebelum aku masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh BTK Killer ini, aku akan menceritakan sedikit latar belakang dari tersangka utama pada kasus ini. Tersangka utama pada kasus ini mempunyai nama lengkap Dennis Lynn Rader yang lahir pada tanggal 9 Maret 1945 di Pittsburgh, Kansas. Pria berkebangsaan Amerika ini tumbuh besar bersama keluarganya di kota Wichita, Kansas. Nah, Dennis ini merupakan anak pertama dari 4 saudaranya. Jadi dia anak laki-laki pertama nih. Nah, dia merupakan anak dari William Rader dan Dorothy Rader. Nah, saking sibuknya nih kedua orang tua keluarga Rader ini, kedua orang tua mereka tidak pernah memiliki waktu untuk mengurusi, memperhatikan, bahkan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya, terutama kepada Dennis. Jadi mulai dari sinilah katanya Dennis ini saking gak pernah mendapat perhatian, nggak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua yang seharusnya dia dapatkan, dia pun mulai membuat
sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Dia mulai mempunyai kebiasaan dan hayalan-hayalan serta fantasi-fantasi yang menyimpang. Dennis sendiri juga lah yang mengatakan bahwa kalau memang dari kecil dia memang mempunyai imajinasi dan fantasi-fantasi seksual yang menyimpang. Dia bahkan pernah membayangkan waktu kecil itu bagaimana menyiksa wanita yang sedang tidak berdaya. Masih kecil tapi udah punya fantasi yang jiwa-jiwa psikopatnya aja udah mulai muncul waktu dia masih kecil ya kan. Dan ternyata dari kecil Dennis ini juga mempunyai kebiasaan yang sangat ya, kalian tau lah, seluruh psikopat melakukan ini. Seluruh psikopat rata-rata kecilnya mempunyai kebiasaan yang sangat tidak manusiawi ini, tidak berperi kebinatangan kali ya. Karena si Dennis ini dari kecil sangat suka dan sangat hobi banget nih untuk menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh binatang. Dia mempunyai dia mempunyai kepuasan tersendiri ketika dia melihat binatang itu tersiksa, melihat binatang itu tersakiti, bahkan meninggallah dunia. Bahkan Dennis pernah mengatakan nih, ketika dia membunuh binatang-binatang itu, dia berimajinasi seakan-akan binatang itu adalah seorang pemuda kecil yang dia bunuh. Dari sini aja udah nyeleneh kan, dari sini aja kalian udah mulai kayak, oh pantas aja udah besar aja jadi pembunuh, ya kan? Tapi tahan dulu nih, kita intip-intip sedikit nih, gimana sih gambaran seorang Dennis di mata teman-temannya semasa dia sekolah. Katanya nih, semasa dia duduk di bangku SMA, teman-teman SMA-nya mengatakan bahwa Dennis ini adalah anak yang sangat pendiam, anak yang tidak terlalu humoris, tapi dia ini fokus banget belajar dan sangat berhati-hati dengan apa yang akan keluar dari mulutnya. Dennis ini juga katanya sangat sering sekali mengikuti kegiatan sosial yang ada di sekolah, bahkan di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, akhirnya si Dennis ini lulus nih pada tahun 1963 dari SMA-nya dan melanjutkan kuliah pada tahun 1965 di Kansas Wesleyan College. Tapi nggak sampai lulus, hanya bertahan 2 semester aja karena dia bosen, karena dia memang nggak suka kan sama kuliah juga. Nah, akhirnya pada tahun 1966 Dennis memutuskan untuk masuk ke Pangkalan Angkatan Udara Amerika dan mendapatkan pangkat sersan pada saat itu. Tapi jabatan dia menjadi sersan di Angkatan Udara itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1970 dia memutuskan untuk berhenti dari Angkatan Udara dan memutuskan untuk menghabiskan waktunya mengelilingi dunia seperti ke Korea, Turki, dan Yunani. Pada tahun 1971 dia menikahi seorang wanita yang bernama Paula Deth yang berusia 23 tahun. Ketemu si Paula ini, jatuh cinta dan langsung menikah. Dan ketika mereka sudah menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke Park City. Dari pernikahannya, Dennis dan Paula mendapatkan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Brian dan Carrie. Nah, ketika itu Dennis dan Paula juga masih sama-sama bekerja, tapi mereka tidak mengurangi rasa sayang dan perhatian mereka terhadap 2 putra-putrinya. Dennis waktu itu bekerja di salah satu supermarket yang ada di sana, khususnya di departemen daging, sementara sang istri Paula bekerja menjadi penjaga toko buku yang ada di sana. Tapi nih, karirnya Dennis ini tidak pernah berjalan semulus seperti yang dia bayangkan, karena dia pun dipecat dari supermarket itu dan dia memutuskan untuk pindah nih kerja di salah satu perusahaan yang bernama Collessman Co, yang merupakan perusahaan manufaktur yang ada di kota itu. Nah, tapi dia tetap nih dipecat lagi karena kelalaiannya, keanehannya dalam bekerja, dan masih banyak alasan lagi yang menyebabkan atasannya memutuskan untuk memecat si Dennis ini. Gak patah semangat lah Dennis ini, dia tetap lagi nih cari kerja, dan dia pun dapat nih kerja di salah satu perusahaan produsen kerangka pesawat. Di sana dia juga gak bertahan lama, dipecat juga ujungnya karena alasan yang sama, kelalaian dan keanehan tingkahnya saat dia bekerja. Tapi ya udah nih, dia nggak mau kan depresi, nggak mau sedih-sedih karena di mana-mana dipecat, nyari kerja nggak dapet. Akhirnya Dennis pun memutuskan untuk ya udahlah, lanjutinlah kuliah aku yang waktu itu hanya sebatas semester 2 gitu kan. Dilanjutlah si kuliahnya sama si Dennis ini.
Tapi Dennis ini dia gak lulus juga dari bangku kuliahnya, mentok di nilai CD aja, nggak maju-maju, nggak naik-naik itu nilainya, dan dia nggak bisa lulus juga dong. Karena itu mulai stres lah si Dennis ini, kerjaan nggak ada, kuliah nggak lulus, di mana-mana dia kerja dia dipecat-pecatin terus ya kan, depresi lah dia, frustasi lah dia, dan karena dia sangat kayak mikirin banget itu semua, kayak sedih banget karena semua yang terjadi di hidupnya gitu kan. Akhirnya si Dennis ini pun mulai mengingat kembali tentang fantasi seksual yang dulu pernah dia dia lakukan gitu loh. Kan dari kecil dia punya kebiasaan untuk membayangkan atau berfantasi tentang wanita-wanita yang disiksa dan disakiti ketika mereka tidak berdaya ya kan. Mulai nih muncul fantasi-fantasi itu, mulai membayangkan gimana ya nanti kalau aku mencekik wanita itu, mereka kesakitan, gimana ya perasaan mereka ya, dan gimana ya puasnya aku, gimana ya perasaan aku ketika aku berhasil mencekik dan membunuh mereka. Itu yang sudah ada di bayangan si Dennis pada saat itu gitu loh. Dalam keadaan yang frustasi mungkin segala macem, dia malah membayangkan dan ingin kembali lagi ke masa kelamnya ketika dia mengingat dan berfantasi tentang sesuatu yang menyimpang itu ya kan. Walaupun nih pada akhirnya Dennis ini mendapatkan pekerjaan menjadi seorang security, tapi pekerjaan tetap menjadi seorang security itu tidak memberhentikan langkah Dennis untuk tetap melakukan apa yang diimajinasikannya dari dulu, dan dia tetap melakukannya. Jadi dari sini kita mulai masuk nih ke pembunuhan yang dilakukan oleh Dennis demi mewujudkan fantasi gila yang sudah dia pendam dari dia kecil. Nah, di sini kita masuk nih ke kronologi rentetan pembunuhan yang dilakukan oleh Dennis Rader. Kita masuk ke pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama ini terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, lebih tepatnya pukul 8 pagi. Ketika itu Dennis sudah menargetkan satu rumah, yaitu rumah milik keluarga Otero, di mana rumahnya tidak terlalu jauh jangkauannya dari rumah si Dennis ini ya kan. Ketika Dennis ingin memasuki rumah si keluarga Otero ini, Dennis memutuskan untuk memutuskan kabel telepon rumah keluarga Otero, dan ketika salah satu anggota keluarga Otero ini keluar untuk mengecek kabel telepon yang diputus, Dennis pun langsung mengancam mereka dan langsung menerobos masuk ke rumah keluarga Otero. Dia pun langsung mengatakan pada keluarga Otero, saya adalah buronan yang dicari polisi, saya butuh mobil dan saya butuh uang kalian, sambil menodongkan senjata kepada keluarga Otero. Karena mereka nggak ada yang berani pada saat itu, mereka pun akhirnya nurut nih sama si Dennis, dengan harapan Dennis hanya mengambil mobil dan uang mereka aja dan pergi kan, tanpa harus menyakiti salah satu dari anggota keluarga Otero. Tapi nyatanya Dennis tidak hanya mengambil uang dan mobil, Dennis juga menyakiti mereka semua. Dennis menghabisi mereka semua dengan cara mencekik mereka satu persatu sampai tewas. Aku heran ya di sini ya, mereka kan punya orang dewasa, tapi mungkin karena takut juga ya. Oh ya, aku lupa bilang kalau di rumah keluarga Otero itu ada 4 orang. Dua itu ada ayah ibunya dan 2 anak mereka. Ayahnya bernama Joseph Otero, ibunya bernama Julie Otero, anaknya bernama Joseph nih yang perempuan, dan yang terakhir ada Joseph Junior. 4-empatnya itu tewas di rumah itu akibat kejahatan dan kekejaman si Dennis ini gitu loh. Nah, udah kan ngelihat semua orang yang ada di rumah Otero itu tewas, Dennis ngiranya kalau ya udahlah, aku akhirnya begini nih rasanya membunuh orang, dan dia pun ternyata menikmati itu, ketagihan dengan itu semua gitu loh. Tapi yang Dennis tidak tahu adalah keluarga Otero itu sebenarnya berjumlah 7 orang, sementara yang baru dia bunuh hanya 4 orang saja ya kan. Terus kemana nih 3 orang yang lainnya? 3 orang anggota keluarga Otero yang tidak ada di tempat pada saat itu kebetulan sedang bersekolah ketika Dennis membunuh orang tua dan adik-adiknya. Jadi 3 dari anak-anak keluarga Otero itu bernama Charlie,
Daniel dan Carmen. Mereka itu sedang bersekolah, tapi ketika mereka sudah jam pulang ke rumah pada siang hari dan memasuki rumah, mereka curiga kan, loh kok mobil di garasi rumah kita udah nggak ada nih kak, gitu kan. Mereka bertiga ngomong, nanya satu sama lain. Akhirnya mereka pun karena curiga langsung nerobos masuk ke rumah, dan ketika mereka masuk ke rumah, betapa kagetnya anak-anak keluarga Otero karena mereka melihat kondisi kedua orang tua mereka yang ditemukan di kamar sudah tewas mengenaskan karena dicekik. Bahkan ada darah juga di tubuh kedua orang tuanya. Tapi mereka bertiga bingung kan, loh kedua orang tua kita udah tewas nih, adik-adik kita di mana? Si Charlie pun mencari si Joseph ini, dan Charlie menemukan Joseph nih yang berada di ruang bawah rumah mereka dalam keadaan yang digantung dan ditemukan cairan sperma di dekat tubuh Joseph nih, dimana ternyata pelaku yaitu si Dennis ini sempat melecehkan Joseph nih sebelum membunuh gadis kecil yang baru berusia 11 tahun pada saat itu. Sementara anak paling kecil dari keluarga Otero, si Joseph Junior ini ditemukan dengan kondisi yang sama dengan kedua orang tuanya di kamarnya. Jadi mereka semua meninggal karena dicekik sama si Dennis ini. Melihat penampakan yang sangat-sangat mengerikan yang terjadi pada keluarganya, akhirnya ketiga anak ini pun memutuskan untuk langsung melapor polisi dan meminta polisi mencari siapa pelaku dari pembantaian yang terjadi pada keluarga mereka. Tapi sayangnya polisi tidak dapat menemukan bukti apapun ataupun petunjuk apapun yang dapat mengarahkan mereka ke siapa sih pelaku dari pembantaian keluarga Otero ini. Belum puas dengan hanya membunuh keluarga Otero, ketagihan kan si Dennis ini. Akhirnya pada tanggal 4 April 1974, Dennis melakukan pembunuhan yang kedua. Dia menyelinap ke dalam salah satu rumah yang ada di sana dan sembunyi di salah satu kamar yang ada di sana. Ketika dua penghuni rumah itu kembali, yang mana dua penghuni rumah itu adalah kakak beradik yang bernama Catherine Bright dan Kevin Bright, Dennis langsung menodongkan senjata lagi, mengancam mereka berdua dan menyuruh Kevin untuk mengikat adiknya Catherine di kursi. Nurutlah Kevin ini karena takut mungkin gak mau terjadi apa-apa sama mereka berdua kan. Tapi ketika si Catherine sudah diikat di kursi tanpa A, I, U, E, O lagi, Dennis langsung mencekik si Catherine sampai si Catherine ini pingsan waktu itu, dan menusuk-nusuknya berulang kali untuk memastikan Catherine ini benar-benar tewas di tempat gitu loh. Ngelihat itu ya kan, Kevin nyoba dong buat nolong adiknya. Dia pun berantem nih sama si Dennis, tapi ternyata sayangnya Dennis berhasil melayangkan tembakan sebanyak 2 kali tepat di wajah dan kepala Kevin, yang menyebabkan Kevin banyak mengeluarkan darah pada saat itu. Tapi si Kevin gak patah semangat. Ketika si Dennis udah pergi dari rumah keluarga Bright ini, Kevin dengan keadaan kepala dan wajah yang penuh dengan darah lari keluar meminta bantuan para tetangga untuk menolong dia dan adiknya. Mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya Catherine sudah tidak bisa diselamatkan. Catherine tewas di tempat. Dan untungnya, alhamdulillahnya nih ya, si Kevin berhasil diselamatkan walaupun dengan luka yang lumayan parah di daerah kepala. Ketika ditanya sama polisi ya kan, kamu ngelihat kan pelakunya nggak pakai topeng atau apapun kan, nanya ke si Kevin kan. Terus Kevin bilang, oh enggak pak, katanya pelaku tidak menggunakan apapun dan saya melihat jelas wajah si pelaku. Dan waktu si Kevin ditanya gimana ciri-cirinya, Kevin memberitahu bahwa si pria yang membunuh ataupun menghabisi adiknya ini mempunyai tinggi dan berat badannya rata-rata pria dewasa pada umumnya. Terus mempunyai kumis yang sangat tebal dan mata yang psikotik gitu loh. Dan itu juga polisi meminta Kevin untuk menggambar sketsanya, dan akhirnya Kevin pun berhasil menggambar sketsa sesuai dengan apa yang dilihatnya. Nih ya, makin pusing lah polisi ya kan. Belum selesai pembunuhan keluarga Otero, ada lagi pembunuhan keluarga Bright, dan belum selesai penyelidikan 2 pembunuhan ini. Tiba-tiba pada Oktober 1974, editor dari koran Wichita menerima telepon dari anonim yang mengatakan bahwa ada surat di salah satu buku yang ada di perpustakaan umum Wichita.
di mana orang yang menulis surat itu adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya 4 nyawa keluarga Otero. Karena mendengar telepon anonim itu, akhirnya polisi pun bergegas dong mencari surat yang dimaksud oleh si penelpon, dan benar aja mereka menemukan suratnya, dan ternyata isi suratnya adalah, aku baca ya karena panjang. Saya sangat sulit mengendalikan diriku. Anda mungkin memanggil saya psikotik dengan bergantung pada penyimpangan seksual. Dan ada kode BTK di bawahnya yang berasal dari kata bind them, torture them, and kill them. Ikat mereka, siksa mereka, dan bunuh mereka. Itulah isi dari surat yang ada di dalam buku di Perpustakaan Umum Wichita. Nambah pusing kan polisi, nambah bingung lah, aduh siapa sih ini sebenarnya pelakunya, siapa sih dia kok tega melakukan ini semua. Dan mereka ya pertanyaan mereka adalah siapa gitu loh kira-kira korban selanjutnya yang akan menjadi target si pembunuh gitu kan. Kalau setidaknya mereka tahu alurnya, polisi-polisi bisa mencegah kan, tapi sayangnya mereka nggak pernah tahu. Dan lagi-lagi ada korban ketiga pada kasus ini. Warga Wichita yang waktu itu sedang tenang tiba-tiba berubah jadi ketakutan dan kekhawatiran setiap harinya. Belum selesai 2 kasus, belum selesai tentang surat ancaman ya kan. Datang lagi nih pada 17 Maret 1977 pembunuhan ketiga yang dilakukan oleh Dennis Rader lagi. Namanya orang ketagihan, kecanduan ya kan. Lanjut lagi dia. Awalnya pada pembunuhan ketiga ini Dennis menargetkan seorang wanita bernama Cheryl yang ditemuinya di bar. Tapi ketika si Dennis mengunjungi rumah si Cheryl ini nggak ada nih di rumahnya karena lagi pergi sama teman-temannya. Karena waktu itu si Cheryl nggak ada, akhirnya si Dennis nih keluar dari rumah si Cheryl dan dia pun mulai mikir nih, aduh siapa nih target selanjutnya, pokoknya aku hari ini harus bunuh orang gitu kan, kata si Dennis ini. Nah akhirnya ketika dia lagi bolak-balik ya kan di jalan, dia bertemu dengan seorang anak kecil berumur 5 tahun yang bernama Steve. Ketika itu muncullah ide busuknya si Dennis ini. Dia pun mendekati Steve dan membawa foto dan berpura-pura menanyakan apakah anak kecil itu kenal dengan 2 orang yang ada di foto yang dibawa sama si Dennis. Padahal kalian tahu foto yang dipegang Dennis itu adalah foto anak sama istrinya lah. Cuman dia ngejadiin itu alibi aja gitu loh. Ketika ditunjukin kan, kamu tahu nggak dek sama orang yang ada di foto ini gitu kan. Anak kecil tuh bilang, oh nggak tahu saya, om saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak kenal sama tante sama yang itu katanya. Udahlah. Karena dia nggak kenal dan dia ngerasa si Dennis ini orang asing ya kan, si Steve kecil ini langsung berlari menuju ke rumahnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Dennis mengikuti dia dari belakang dan mengetahui posisi rumah Steve. Dennis pun langsung nih ya kan, langsung mengendap-endap masuk ke rumah si Steve ini dan menyandra Steve serta adik-adiknya, mengikat mereka dan memasukkan Steve dan adik-adiknya ini ke dalam kamar mandi ya kan. Nah mereka cuma tinggal bertiga aja nih, anak-anak kecil. Oh enggak, mereka tinggal bersama ibunya. Nah terus kemana nih ibunya? Ibu mereka ini bernama Shirley Vian. Kita panggilnya Vian aja ya mulai dari sini. Atau Shirley aja kali ya. Kita panggilnya Shirley aja. Nah ibu mereka, si Shirley ini baru aja keluar kamar mandi dan melihat putra-putrinya disandra oleh Dennis. Betapa terkejutnya dia, ketakutan, panik juga, bingung mau ngapain ya kan. Akhirnya tanpa basa-basi lagi langsung anak-anak dimasukin dalam kamar mandi sama si Dennis. Dan Shirley sang ibu dibunuh dengan cara dicekik dengan tali oleh Dennis sampai tewas di tempat lagi. Dan ceritanya template lagi, polisi datang menyelidiki TKP, tapi lagi-lagi polisi tidak pernah menemukan apapun, tidak ada petunjuk bahkan bukti ataupun jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Lanjut lagi, belum selesai pembunuhan ketiga, Dennis langsung melakukan pembunuhan keempat. Pembunuhan keempat terjadi pada tanggal 8 Desember 1977. Ini semua pembunuhannya polanya sama ya. Dennis menguntit ke rumah si target yang akan dibunuhnya dan
Korban kali ini bernama Nancy Fox, dan sayangnya ketika si Dennis ini berhasil masuk ke rumah Nancy Fox dan dia pun berhasil menahan Nancy Fox saat itu, dia langsung mengatakan nih pada si Nancy bahwa aku punya penyimpangan seksual dan kamu harus mengikuti apa yang aku inginkan, kata si Dennis itu, ya kan. Dan sayangnya si Nancy pun diperitukan sama si Dennis, dan setelah diperitukan si Nancy pun dicekik lagi sampai tewas, sampai meninggal. Tapi kali ini Dennis meninggalkan bukti berupa cairan sperma di sebelah tubuh Nancy ketika dia meninggalkan Nancy yang sudah tidak bernyawa di rumahnya. Pada saat itu polisi belum tahu nih kejadiannya, dan si Dennis langsung menelpon polisi di telepon umum di dekat rumah Nancy. Dia ngomong nih ke Pak Polisi, "Halo Pak, saya mau melaporkan Pak, tolong periksa dong itu rumah si Nancy Fox. Kayaknya baru aja terjadi pembunuhan tuh sama si Nancy. Coba diperiksa aja Pak rumahnya," kata si Dennis kan. Nah udah kayak gitu, polisi pun karena udah mikir nih ini udah pembunuhan keempat nih ya, dan kita belum tahu juga nih siapa yang bunuhnya gitu kan. Ya udahlah, karena udah nggak tahu lagi caranya gimana, akhirnya polisi memutuskan untuk memutar suara si penelpon tadi ke seluruh media-media yang ada di Wichita dengan harapan ada setidaknya satu orang saja yang dapat mengenali suara si penelpon ini yang bisa mengarahkan mereka ke pembunuh atau pelaku sebenarnya. Tapi tidak satupun orang yang ada di Wichita mengenali suara si penelpon anonim yang menelpon polisi tadi. Bahkan istri, anak-anak dari Dennis dan teman-teman Dennis pun tidak mengenali suara Dennis Rader pada saat itu. Berarti waktu itu si Dennis Rader itu pakai suara samaran ya nggak sih? Maksudnya bukan suara asli dia, ya kali juga dia kan buktinya dia lolos nih, pasti dia tuh ada akalnya gitu loh, maksud aku ya nggak sih? Buktinya aja keluarga sama teman-temannya tuh nggak tahu itu suara dia. Terus nggak lama setelah dia membunuh Nancy, terus memberitahu polisi tentang pembunuhan itu, ya kan, membuat bingung orang-orang tentang siapa sih sebenarnya pembunuh dari wanita-wanita dari 4 kasus pembunuhan ini. Dennis pun tidak selesai sampai di situ saja. Dia mengirimkan puisi ke koran lokal tentang kronologi pembunuhan yang terjadi pada Shirley Vian, pembunuhan yang ketiga itu loh. Dan beberapa minggu kemudian, Dennis juga mengirim surat kepada stasiun televisi lokal yang ada di sana dan menceritakan bagaimana dia membunuh Shirley dan Nancy. Dalam surat itu, dalam semua yang dikirimkannya, mau ke media lokal, mau ke media Wichita doang, atau ke seluruh koran-koran, atau ke polisi sekalipun, semua surat-surat itu selalu meninggalkan jejak kode BTK, Bind, Torture, dan Kill. Selalu gitu loh, itu setidaknya jejak. Dan dia pun memberi nama kayak si ini loh, kayak Zodiac Killer ya kan, ngasih surat, ngasih ancaman, ngasih teka-teki dengan Disease Zodiac Killer. Masih ingat gak sih? Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton kasusnya di sini ya. Terus kita lanjut lagi. Selesai pembunuhannya? Oh tidak sayang, dia melanjutkan lagi nih pembunuhan kelimanya pada tanggal 27 April 1985. Kali ini targetnya si Dennis ini adalah tetangganya sendiri yang merupakan janda yang memiliki 4 orang anak. Wanita ini bernama Marin Hedge yang berusia 58 tahun. Saking niatnya dia ingin membunuh si Marin ini, aku juga nggak tahu kenapa lah si Dennis ini bisa jahat banget gitu loh sama tetangganya sendiri, dan udah tua, janda gitu loh. Si Dennis ini bahkan mempunyai gambar yang dia gambar sendiri tentang denah lokasi rumah Marin Hedge. Nah, dia masuk kan ke rumahnya Marin Hedge ketika Marin sedang tertidur lelap dan langsung mencekik dengan sekuat tenaga si Marin ini sampai Marin meninggal dunia di tempat. Gak puas sampai situ aja, kalau yang lain ketika dia tahu korbannya meninggal, ditinggalin dilantain kayak gitu be kan. Nah kalau si Marin ini enggak, dia masukin mayat Marin ini ke mobilnya, dibawalah ke gereja, dan mayat Marin ini diseretnya lah ke ruang bawah tanah yang ada di gereja, terus udah ditinggalinnya gitu aja. Aku nggak tahu, kayak dia punya dendam pribadi ya sama si Marin ini, karena cuman sama si Marin ini loh dia sampai nyeret dan ngebawa mayat-mayatnya si Marin ini sampai ditaruh di ruang bawah tanah gereja.
ya nggak sih? Terus masih ada lagi, lanjut lagi, si Dennis membunuh untuk yang keenam kalinya. Kali ini targetnya adalah wanita bernama Vicky yang mempunyai 2 orang anak. Awalnya pada pembunuhan kali ini, si Dennis ini mengaku sebagai tukang memperbaiki telepon gitu loh, tukang reparasi telepon gitu kan, tukang reparasi telepon. Dan ketika dia berhasil masuk ke dalam rumah Vicky, lagi-lagi tanpa AIUEO, langsung libas dibunuhnya si Vicky ini, dicekiknya terus ditinggalinnya. Udah gitu aja, bye. Lanjut lagi, dia langsung membunuh korban ke-7 dan korban terakhirnya. Jadi ini pembunuhan ke-7 dan pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh si Dennis ini ya. Nah, pembunuhan terakhir yang dilakukan Dennis ini dilakukannya pada tanggal 19 Januari 1991. Dennis melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita tua yang bekerja sebagai sekretaris eksekutif di Wichita. Wanita ini bernama Dolores ya, nama wanita ini Dolores. Nah, awalnya taktik yang digunakan si Dennis ini adalah dia pura-pura menjadi gelandangan yang kelaparan, mengemis di depan rumah si Dolores ya kan, sampai Dolores ini keluar dari kamarnya gitu loh. Ketika Dolores keluar dan melihat nih si Dennis pun tetap nih ngemis-ngemis, minta makan, minta uang, terus dia juga minta mobil dan minta semua hartanya si Dolores ya kan. Dolores pun bilang, ya enggak lah, ya kali kita aja sih tiba-tiba nih lagi tidur ya kan, terus tiba-tiba ada orang ngemisnya tuh bukan minta makan, minta apa yang kayak ya kebanyakan orang misalnya bener-bener memang kelaparan kan, ini minta mobil, minta uang. Ya mohon maaf, wajar aja si Dolores nolak ya kan. Tapi karena penolakan Dolores inilah Dennis langsung mengeluarkan pistol, mengancam Dolores sampai Dolores ini kayak yang ya udahlah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Dan si Dennis ini langsung mencekik Dolores dengan tali sekuat tenaga. Ada yang bilang dia mencekik Dolores ini pakai stocking, ada juga yang bilang pakai tali nih, tapi aku kurang tahu dikit dia mencekiknya pakai tali atau enggak pakai stocking ya. Intinya dia mencekik Dolores sampai Dolores ini tewas di tempat juga. Dan habis ngelihat si Dolores tewas itu, udah nih mayatnya dibawa sama si Dennis dan ditaruh di bawah jembatan yang ada di Wichita. Jadi 2 orang tidak diletakkan begitu saja di rumahnya, tapi ada yang ditaruh di ruang bawah tanah gereja dan ada yang ditaruh di bawah jembatan di Wichita. Dan itulah pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh Dennis. Apa dia berhenti? Oh enggak, tentu aja enggak. Dia bukan berhenti, tapi dia pensiun sementara dari semua fantasinya. Maksudnya pensiun sementara gimana? Kita lanjut ke part 2 ya, karena takutnya kalau part 1 kepanjangan. Di part 2 aku akan ngebahas tentang kira-kira apa sih yang membuat si Dennis ini tertangkap polisi, dan kecerobohan apa sih yang membuat dia sendirilah yang menghantarkan polisi untuk menjemputnya dan memasukkannya ke penjara setelah 30 tahun tidak tertangkap. Penasaran kan? Kita lanjut ke part 2 ya. Semoga kalian gak bosen dan kalian harus nonton part 2 dan kalian harus tahu nih apa kira-kira yang terjadi sama si Dennis ini. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like-nya videonya kalau kalian suka. Yang udah nonton tapi gak subscribe channel aku di bawah yuk. Nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dan follow Instagram aku juga di Tasya Firdaus. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu di part 2. Assalamualaikum.